Pegang aja kakak ya? Oh, Kakak pegang aja? nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa. Oke, yuk. Ya, Ustadz kemarin sempat ramai katanya rumahnya mau dijual ya, Kak? Mm-mm. Wah, anggapannya gimana? Ya, sebagai orang yang tahu bagaimana cari untung, kenapa enggak gitu? Kalau ada yang mau, ya dijual lah. Toh kita juga jualan kan, jualan apa aja gitu. Dari mulai ya katakanlah jual kopi, jual produk susu, jual rokok Sin Indonesia, jual beli mobil, jual beli tanah. Ya termasuk kan rumah ini kan ada tanahnya juga. Silakan Tapi aja. dengan harga 80 miliar tuh maksudnya asal sebut harga kah, bercanda atau untuk konten atau emang bener serius? Oh memang serius. Kalau ada yang mau saya kasih tuh. Tapi udah ada yang Nawar belum atau menghubungi gitu? Iya saya bilang kalau mau ketemu ketemu aja, yang mau beli siapa sini temuin saya, kita ngobrol. Terus kalau dari tanggapan istri sendiri gimana, Rat? Oh, Karena dia- tuh katanya Ustadz rumah itu hadiah istri sebelumnya. Dia setuju saja, nggak ada masalah. Karena balik lagi yang jual tanah masih banyak. Betul. Terus saya bilang pabrik semen masih buka. Pabrik yang isinya material-material juga masih ada di Indonesia. Kenapa kita kemudian nggak mau kalau ada orang membeli terus untung gitu kan? Gitu. Jadi nggak ada masalah. Tapi kemarin juga kalau nggak salah ramai katanya lagi diawasin orang pajak. Itu karena rumah tadi atau bukan, Ustadz? Ya saya pikir setiap orang berhak ya. Kayak misalnya Dirjen Pajak memantau boleh-boleh saja. Yang saya sempat protes itu kan karena kalimatnya hanya memantau orang kaya. Padahal wajib pajak itu ya bukan cuma orang kaya, tapi yang punya penghasilan berapa tuh minimumnya. Kan ada itu ketentuan-ketentuannya. Jadi saya sayangkan harusnya saat itu menjadi edukasi setiap wajib pajak. Sehingga yang membaca juga berpikir, berarti saya nih wajib pajak juga gitu kan. Saya pikir sayang banget di momen lagi viral, terus kemudian kita tidak memberikan edukasi dan informasi yang luas sehingga orang yang tadinya mungkin nggak bayar pajak atau lupa bayar pajak atau nggak sadar kalau dia wajib pajak jadi tahu. Nah itu yang saya sayangkan, harusnya edukasi dan informasinya lengkap. Gitu. Tapi untuk rumah sendiri memang betulkah itu hasil dari dakwah? Banyak bisnis yang saya jalanin ya, misal ada rokok Sin Indonesia, kita punya bisnisnya, ada kopi Turkinya, Mega Remeng, ada jual beli tanahnya, rumahnya, ada bisnis apalagi kafe, ada bisnis apalagi villa, ada buka lapangan futsal. Jadi banyak pundi-pundi lah, pundi-pundi rupiah yang bisa didulang. Intinya kan bagaimana kita kalau dapat uang lalu kita putar dan uang itu bisa melahirkan uang kembali. Apa istilahnya? Make it money with money. Jadi dengan uang itu jadi uang lagi gitu, dan itu diusaha. Sama terakhir nih Ustadz, klarifikasinya, emang bener ya katanya kalau dakwah itu ada apa tarifnya sekitar 50 juta? Yang saya tahu pakai tarif tuh taksi ya. Kalau dakwah tuh nggak ada tarif. Tapi dari zaman dulu orang biasanya kalau ustadz baik di perkampungan, dan saya juga dari bawah itu, dari kelas biasa main di kampung-kampung, di hutan-hutan, dari zaman saya lulus pesantren, itu biasa orang ngasih, itu biasa. Ngasih sesuatu hadiah buat tamunya, apalagi tamunya itu pengisi acara, itu biasa dan sudah menjadi tradisi ya. Seseorang tuh memberikan sesuatu kepada ustadz misalnya, itu biasa. Ustadz, mungkin tanggapannya banyak kasus pembulian anak, mungkin gimana tanggapannya? Ya pas banget, saya juga punya anak saya juga lagi sekolah. Dua kan yang ditakutin sama kita, anak kita membuli atau anak kita dibully. Nah tentu balik lagi, kadang-kadang kita sebagai orang tua tidak juga bisa berbuat banyak, karena kan itu di luar pantauan ya. Bagaimana misalnya ada anak melakukan pembulian, itu kan adanya di tempat yang orang tua sendiri tidak bisa menjangkau. Ada di satu lokasi yang orang tua sendiri nggak tahu apa yang terjadi. Jadi ini PR kita semua, PR guru, PR sekolah, PR orang tua, PR lingkungan, bahkan PR bagi anaknya sendiri.
wanti-wanti juga ke anak juga nggak sih biar nggak melakukan atau jadi korban juga bang? Ya sebisa mungkin, kalau saya sih memberikan pesan sama anak saya ya jadi orang baik. Kalau masih bisa sabar, sabar. Ada tingkatannya lah saya mengajarkan anak. Kalau memang kamu harus melawan, lawan. Kalau tidak bisa melawan, minggir, lapor guru. Kalau saya begitu. Jadi saya juga harus memberikan edukasi pada anak bahwa hidupnya harus survive. Bahwa hidup ini juga penuh tantangan. Tapi juga jangan selalu nantangin gitu. Jadi tetap santai, kalem, ya tergantung bagaimana kondisi kamu ya kamu hadapi. Sabar, sabar. Harus memang bertahan, bertahan. Harus melawan, lawan. Harus pergi, pergi. Kayak gitu. Tapi kalau dari Ustadz sendiri perlu nggak sih Ustadz sebenarnya geng-geng di sekolah tuh tanggapannya gimana? Kalau ada Ya kita juga pernah sekolah dulu ya. Ada kelompok-kelompok. Kelompok yang memang hobinya dengan ngelompok dia belajar. Ada yang hobinya dengan ngelompok dia ngegosip. Ada yang hobinya dengan ngelompok dia iseng. Ini kelompok anak-anak iseng nih. Ada hobinya yang memang tadi seneng jahil atau membuli atau dengan kekerasan. Nah balik lagi ya mohon maaf sekolah juga harus memberikan banyak informasi tentang ini gitu loh. Kalau memang diketahui bahwa ini membahayakan kelompok-kelompok ini, ya saya pikir itu bisa diberikan edukasi pertama, sanksi yang kedua, ya tentunya dibubarkan aja lah kelompok-kelompok yang memang membahayakan untuk internal sekolah. Gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bang, sama-sama.